Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM A1S1222050. Saya akan membahas tentang materi komunikasi organisasi. Di mana dalam video ini saya akan membahas 3 bahasan, yaitu pengertian, fungsi, dan juga gaya dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi organisasi. Menurut Savaria, komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam organisasi, baik yang terjadi dalam kelompok formal maupun kelompok non-formal. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Maksudnya di sini organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu the controlling style. Maksudnya di sini komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi dan mengatur perilaku seseorang di dalam komunikasi organisasi tersebut. Yang kedua itu the equalitarian style, yaitu di mana setiap anggota dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana rileks, santai, dan informal. Yang ketiga yaitu the structuring style, di mana gaya komunikasi yang berstruktur yang memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis ataupun lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat, the dynamic style, di mana gaya komunikasi dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, sering dipakai pada tindakan kampanye. Yang kelima, yaitu the relinquishing style, di mana gaya ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran daripada untuk memberi perintah. Yang keenam, yaitu the withdrawal style, yaitu gaya ini timbul akibat melemahnya tindakan komunikasi. Baiklah, di sini saya mengambil contoh yaitu rapat OSIS, yang dimana kaitannya dengan komunikasi organisasi adalah di dalam rapat OSIS, komunikasi yang terjadi itu dilakukan secara formal ataupun informal. Dan di dalam rapat OSIS, berbagai gaya komunikasi organisasi dipakai, salah satunya yaitu gaya the controlling style, yang dimana gaya ini dipakai oleh ketua OSIS karena dia berperan dalam mengendalikan jalannya rapat. Ada juga gaya the equalitarian style, yang dimana pada rapat OSIS setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapatnya secara tersebut. Dari rapat ini, fungsi komunikasi organisasi yang didapat adalah fungsi informatif, yang dimana dari rapat tersebut terdapat banyak informasi yang didapat oleh anggota OSIS tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.